Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kuko Satria Bimantoro dengan NIM 202410102094 dari kelas Sistem Basis Data E. Di sini kita lihat terdapat 3 tugas. Yang pertama yaitu implementasikan ERD Laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Dan yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key menggunakan Barrett relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Di sini saya mempunyai ERD, di mana ini yang logical model, dan ini adalah yang physical model. Nah, di sini kita akan menggunakan yang physical model. Oke, masuk ke back admin. Di sini yang kita harus lakukan pertama yaitu membuat sebuah database bernama laboratorium. Di sini saya sudah membuatnya. Pada database laboratorium ini kita akan create tabel dengan nama jenis barang. Terus kita membuat atribut dengan nama jenis barang ID dengan tipe data small serial primary key. Yang kedua itu ada nama jenis dengan tipe data varchar dengan panjang maksimal 50, not null. Ini artinya tidak boleh kosong. Dan juga unit. Dan untuk keterangan tipenya itu teks. Selanjutnya kita create tabel lagi dengan nama barang. Di sini atribut yang pertama yaitu barang ID dengan tipe datanya small serial primary key. Yang kedua itu ada nomor seri dengan tipe datanya itu varchar dengan panjang maksimal itu 20 karakter, not null dan unique. Dan untuk deskripsi ini tipenya itu teks. Pada tabel barang ini kita alter tabel barang, di mana fungsinya adalah untuk memodifikasi atribut yang ada pada tabel barang. Di mana di sini kita akan add jenis barang dengan tipe integer, not null. Kemudian kita alter tabel barang, kita add constraint dengan nama fk jenis barang, foreign key-nya itu jenis barang ID, dan sini referensinya itu dari tabel jenis barang dengan atribut jenis barang ID. Selanjutnya kita alter label barang lagi dengan di sini kita menambahkan lab ID dengan tipe integer not null. Kemudian alter tabel barang kita add constraint dengan nama fk lab, foreign key-nya itu lab ID, referensinya itu dari tabel lab dengan atribut lab ID. Selanjutnya kita create table lagi dengan nama lab dengan atributnya itu lab ID dengan tipe small serial primary key dengan selanjutnya kita create table dengan nama lab di mana atributnya yang pertama itu adalah lab ID dengan tipe data small serial primary key, yang kedua itu nama dengan tipe data varchar dengan panjang maksimal 50 karakter not null, dan yang ketiga itu ada deskripsi dengan tipe teks. Selanjutnya kita create table lagi dengan nama kepala teks dengan atribut yang pertama itu tanggal mulai dengan tipe datanya itu date atau tanggal not null. Kemudian yang kedua itu ada tanggal selesai dengan tipe data date. Yang ketiga itu status dengan tipe data varchar panjang maksimal 5 karakter not null. Kemudian tabel tabel kepala lab kita alter tabel kepala lab. Nah, di sini kita tambahkan atribut lab ID dengan tipe integer not null. Kita alter tabel kepala lab, kita add constraint dengan nama fklab, referensinya itu lab ID, referensinya itu dari tabel lab dengan atribut lab ID. Di kepala lab ini kita juga alter tabel kepala lab. Kita tambahkan juga atribut dosen ID dengan tipe integer non null. Kita alter tabel kepala lab, kita add constraint dengan nama fk dosen, referensinya itu dosen ID, referensinya itu dari tabel dosen dengan atribut dosen ID. Selanjutnya kita create tabel lagi dengan nama dosen, di mana atribut yang pertama itu dosen ID dengan tipenya itu small serial primary key, yang kedua itu ada nib dengan tipenya varchar dengan panjang maksimal 20 karakter, not null, dan unique. Dan yang ketiga itu nama dengan tipe datanya varchar panjang maksimal 50 karakter, not null. Yang selanjutnya itu kita create tabel lagi dengan nama aslab, di mana kita tambahkan atribut aslab ID dengan tipe small serial primary key. Yang kedua itu ada nim dengan tipe varchar panjang maksimal 20 karakter, not null, unique. Yang ketiga itu ada nama dengan tipe data varchar panjang maksimal 50 karakter, not null. Dan yang terakhir itu ada nomor HP dengan tipe data varchar panjang maksimal 20, not null, unique. Di tabel aslab ini kita alter tabel aslab, kita tambahkan atribut lab ID dengan tipe integer not null.
Kemudian kita alter tabel aslab, kita add constraint dengan nama lab, referensinya itu lab ID, referensinya itu tabel lab dengan atribut lab ID. Kemudian kita create tabel lagi dengan nama UKM. Di sini atribut yang pertama itu UKM ID dengan tipe data small serial primary key, yang kedua itu nama UKM dengan tipe data varchar panjang maksimal 20 karakter, not null unique. Yang ketiga itu keterangan dengan tipe data text. Selanjutnya kita create tabel lagi dengan nama kegiatan. Di tabel kegiatan ini, atribut yang pertama yaitu kegiatan ID dengan tipe data small serial primary key, yang kedua itu nama kegiatan dengan tipe data varchar panjang maksimal 50 karakter, not null unique. Yang selanjutnya itu ada tanggal mulai dengan tipe data date, not null. Yang selanjutnya ada tanggal selesai tipe data date, not null. Dan yang terakhir ada keterangan dengan tipe data text, not null. Di tabel kegiatan ini kita alter tabel kegiatan dan kita add atribut UKM ID dengan tipe integer, not null. Kita alter tabel kegiatan, add constraint FK UKM, referensinya UKM ID, referensinya dari tabel UKM dengan atribut UKM ID. Tabel yang selanjutnya yaitu tabel pinjaman. Di sini atribut yang pertama yaitu peminjaman ID dengan tipe data small serial primary key. Yang selanjutnya itu ada tanggal pengajuan yaitu tipe datanya date, not null, tanggal persetujuan date, dan tanggal keluar barang itu date. Pada tabel peminjaman ini kita angkat tabel peminjaman, kita add atribut kegiatan ID dengan tipe integer, not null. Kemudian alter tabel peminjaman, kita add constraint dengan nama atribut kegiatan, referensinya kegiatan ID, referensinya dari tabel kegiatan dengan atribut kegiatan ID. Kemudian kita alter tabel lagi peminjaman, kita add atribut aslab ID dengan tipe integer, not null. Kemudian alter tabel peminjaman, kita add constraint dengan nama FK aslab, referensinya itu aslab ID, referensinya itu dari tabel aslab dengan atribut aslab ID. Kita create tabel pengembalian dengan atribut pengembalian ID dengan tipe small serial primary key, dan juga tanggal pengembalian dengan tipe date, not null. Kemudian alter tabel pengembalian, kita add atribut aslab ID, integer, not null. Kemudian alter tabel pengembalian, kita add constraint dengan nama FK aslab, referensinya itu aslab ID, referensinya itu aslab dengan atribut aslab ID. Yang terakhir kita create tabel item peminjaman dengan atribut nomor seri dengan tipe data varchar pada maksimal 20 karakter, primary key. Yang selanjutnya itu ada kondisi barang saat keluar, itu tipe datanya text, not null. Dan yang terakhir itu ada kondisi barang saat kembali, tipe datanya text. Di tabel item peminjaman ini kita alter tabel item peminjaman, kita add atribut barang ID dengan tipe integer, not null. Kemudian alter tabel item peminjaman, kita add constraint dengan nama FK barang, referensinya barang ID, referensinya itu dari tabel barang dengan atribut barang ID. Selanjutnya kita alter tabel item peminjaman, kita add atribut peminjaman ID dengan tipe integer, not null. Kita alter tabel item peminjaman. Di sini kita add constraint dengan nama FK peminjaman, referensinya peminjaman ID, referensinya peminjaman dengan atribut peminjaman ID. Selanjutnya ada alter tabel item peminjaman, di mana kita pengembalian ID dengan integer, not null. Kemudian kita alter tabel item peminjaman, kita add constraint dengan nama FK pengembalian, referensinya itu pengembalian ID, referensinya itu pengembalian ID. Nah, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah menambahkan data ke tabel-tabel tersebut, di mana di sini ada insert into jenis barang. Yang akan kita tambahkan itu ada nama jenis dan juga keterangan. Untuk value-nya, nama jenis yang pertama itu ada monitor, keterangannya layar komputer. Yang kedua keyboard, keterangannya papan ketik. Dan yang ketiga itu mouse, keterangannya itu penggerak kursor. Kemudian apabila kita select all from jenis barang atau kita pilih semua dari jenis barang, ketika kita jalankan akan muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita insert into barang. Untuk data yang dimasukkan itu ada nomor seri, deskripsi, jenis barang, ID, lab ID. Dengan value-nya yang pertama itu nomor serinya 01, deskripsinya itu monitor HD, jenis barang ID-nya itu 1, lab ID-nya itu 1. Dan untuk data yang kedua dan ketiga itu seperti ini. Dan apabila kita jalankan yang barang itu, maka seperti ini. Selanjutnya itu ada insert into lab. Untuk data yang ditambahkan itu nama dan deskripsi. Untuk value-nya yang pertama itu namanya BASDA, deskripsinya itu laboratorium basis data. Yang kedua JERCOM,
deskripsinya itu laboratorium jaringan komputer, yang ketiga pemro, deskripsinya itu laboratorium pemrograman. Dan apabila kita jalankan, hasilnya seperti ini. Next itu ada insert info kepala lab, data yang ditambahkan itu tanggal mulai, tanggal selesai, status, lab ID, dan dosen ID. Untuk tanggal mulainya ini, untuk data yang pertama itu 2004, 7, 10, tanggal selesainya itu 2018, 15, untuk statusnya itu TA atau tidak aktif, untuk lab ID-nya itu 1, dosen ID-nya itu 1. Dan untuk file yang kedua itu tanggal mulainya 2158, tanggal selesainya itu 2029, 3, kemudian statusnya itu A atau aktif, lab ID-nya 2, dosen ID-nya 2. Dan untuk file yang ketiga itu seperti ini. Kemudian kita jalankan yang kepala lab, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita insert into dosen dengan data yang ditambahkan itu nick dan nama. Untuk file yang pertama itu nicknya itu 19, 20, 24, 10, 10, 69 dengan nama Joko Anwar. Dan untuk file yang kedua dan ketiga itu seperti ini. Dan apabila kita jalankan untuk yang dosen, maka hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya itu insert into ASLab, data yang ditambahkan itu name, nama, nomor HP, dan lab ID. Untuk file yang pertama itu name-nya itu 1924 10 10 2034 dengan nama Haikal Ageng, nomor HP-nya itu 0823 3244 2165 dengan lab ID-nya itu 1. Dan untuk data file-nya yang kedua dan ketiga itu seperti ini. Dan apabila kita jalankan yaitu ASLab, maka hasilnya seperti ini. Kemudian insert untuk UKM, di mana data yang ditambahkan itu nama UKM dan juga keterangan. Untuk value yang pertama, nama UKM-nya itu Laos, keterangannya itu Linux dan open source. Dan untuk data yang kedua dan ketiga, itu seperti ini. Dan apabila kita jalankan untuk yang UKM itu hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk tabel kegiatan, data yang ditambahkan itu nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, keterangan, UKM ID. Untuk value-nya yang pertama itu nama kegiatannya webinar IoT, tanggal mulainya itu 2021 10/6, tanggal selesainya itu 2021 10/6, keterangannya selesai, UKM ID-nya itu 1. Dan untuk value-nya yang kedua dan ketiga itu seperti ini, dan juga lomba CTF. Dan apabila kita jalankan untuk tabel kegiatan, hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk tabel peminjaman, itu data yang ditambahkan itu cukup banyak, itu ada tanggal penjualan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, kegiatan ID, dan slab ID. Untuk value yang pertama itu tanggal pengajuannya itu 2021 1/12, tanggal persetujuannya itu 2021 1/12, dan untuk tanggal keluar barang yaitu 2021 1/13. Untuk kegiatan ID-nya itu 1 dan juga slab ID-nya itu 1. Dan untuk data yang kedua dan ketiga itu seperti ini. Kemudian apabila kita jalankan untuk tabel pinjaman, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk tabel pengembalian, itu yang ditambahkan itu ada tanggal pengembalian dan slab ID. Untuk file yang pertama itu 2021 dengan slab ID-nya itu 1. Dan untuk tabel untuk data yang kedua dan ketiga itu seperti ini. Kemudian apabila kita jalankan untuk yang tabel pengembalian, hasilnya seperti ini. Untuk yang terakhir itu tabel item pengembalian. Yang ditambahkan itu ada nomor seri, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, barang ID, dan juga peminjaman ID, dan juga pengembalian ID. Untuk value yang pertama itu ada nomor serinya 01, kondisi barang saat keluar baik, kondisi barang saat kembali baik, barang ID-nya itu 7, barang ID-nya itu 7, peminjaman ID-nya itu 1, dan pengembalian ID-nya itu 1. Dan untuk value yang kedua dan ketiga itu seperti ini. Nah, apabila kita jalankan untuk yang tabel item peminjaman, itu seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menyelesaikan tugas berbasis data modul keempat ini. Dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar.
Saya Putra Satria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.